Nah, sama dengan wujud demokrasi juga kayak begitu. Ya. Jadi kayak model planning atau teori ya, itu wujud-wujud sholat atau demokrasi sama seperti itu. Jadi hakikat sholat itu tidak terlihat. Adapun indikasi sholat terlihat. Apa? Orang lagi mengerjakan sholat. Tapi sholatnya sendiri tidak. Nah, begitu juga orang yang bersyukur. Ya, orang bersyukur itu kan tidak terlihat. Tapi kita terlihat dari indikasi-indikasi. Contohnya, dia semakin meningkatkan ibadah dia. Semakin rajin dia bersedekah. Itu kan ciri-ciri orang bersyukur. Syukurnya tidak terlihat. Tidak wujudnya kita tidak bisa melihat. Sholat pun sama. Kayak begitu. Tatanan di demokrasi sosial itu juga sama, tidak terlihat. Tapi program-program demokrasi ada, tidak, wujudnya tidak terlihat. Kata Syekh Ali Al-Qadir radhiyallahu anhu, hendaklah berbangga-bangga di dunia orang. Tidur di atas tikar yang tenang. Allah memasukkannya ke dalam surga yang tenang. Maksudnya alhamdulillah kita berbangga di sini, bangga untuk diri sendiri, bangga bukan untuk ujung orang lain, bukan begitu. Nah, kita juga harus memahami manajemen begitu. Contoh, secara pribadi kita berbaik, kita bersedekah contohnya. Kalau bersedekah kita omongin ke orang lain itu namanya riya kalau pribadi. Tapi kalau untuk instansi atau lembaga kemudian seperti ini majlis atas nama majlis bukan pribadi, silakan. Itu namanya himmah. Fastabiqul khairat. Himmah bersemangat dalam beragama. Tapi kalau secara pribadi kita mau bicarakan hal-hal kebaikan itu namanya riya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan kita berjamaah itu namanya himmah. Jadi supaya buat contoh yang lain. Ya, bedakan antara pribadi dan instansi atau majelis. Memang ada yang bilang juga, sedekah diomong-omongkan juga. Kalau memang dia sudah kuat, ya sudah melewati apa yang disebut namanya penyakit riya, mangga saja. Tapi itu kan rentan sekali untuk kalangan kita seperti itu. Kita kan masih beginilah keadaannya juga. Soalnya belum terasa. Ciri orang-orang yang terasa menghadirat Allah yang dalam diri kita terasa kan beda. Bedanya apa? Dari ahwal, ucapan juga berbeda. Karena orang-orang yang sudah bijak, orang-orang yang sudah arif tidak bisa membedakan mana itu emas, ya, mana itu mutiara, mana itu batu kali. Bagi dia sama saja, sama-sama ciptaan Allah. Satu dari hal barang itu. Kedua, dipuji ataupun dicela sama saja. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang seperti itu malah lebih enak dicela. Karena kalau dicela dia akan lebih hati-hati lagi dalam dirinya. Kalau pujian lambat laun malah lupa, lalai dengan dirinya. Tahu lupa diri nantinya. Wah, gua kan orang hebat, gua kan disanjung terus gini. Ya, itu. Makanya kalau bisa mah mendingan mendapatkan celaan, hinaan. Karena timbulnya kita akan lebih cerdas. Maksudnya cerdasnya gimana? Kita akan lebih hati-hati dalam berucap dan bertingkah. Ya, itu bagi orang-orang yang arif billah. Dan menghadapi masalah apapun tenang saja. Karena dia tahu, meyakini bahwa semua datangnya dari Allah. Jadi
Jadi juga hinaan, pujian. Dia tidak melihat orang yang menghina atau yang memuji, tapi melihat yang menggerakkan. Disitulah dia melihat adanya amal Allah. Semua atas gerakan. Kayak model seperti ini, kita berkegiatan seperti ini. Gak usah takut mau disantet kayak, mau diapain kayak. Terserah kalau kita niatnya untuk menyenangkan. Tapi kalau niatnya ada unsur pribadi kita sendiri, pasti banyak ketakutannya. Namanya kan ada kepentingan pribadi. Takutnya misalkan dia pakai duit atau apa kan gitu ya. Kayak banyak orang-orang yang sekarang kan banyak mengatasnamakan yayasan yatim piatu, mengatasnamakan pembangunan masjid, dicek masjidnya tidak ada. Yayasan yatim piatunya fiktif semua. Banyak yang kalau kita begini, bodoh amat, mau diapain, terserah. Yang penting kita satu niatnya untuk maradhahillah, menyenangkan Allah. Ridho itu maksudnya menyenangkan. Jangan niat kita menyenangkan manusia lagi. Karena manusia itu cara berpikirnya beda. Di situ manusia ada yang suka dan ada yang tidak. Biarkan saja terserah Allah itu. Jadi manajemennya seperti itu. Keterangan yang di atas ini menjadi dalil. Banyak raja-raja dan pangeran-pangeran ahli dunia yang kebesaran dan kemewahannya tidak mencegah mereka daripada zikrullah. Maka diberi pahala dan ganjaran. Dan Tuhan memasukkan mereka itu dengan rahmatnya ke dalam surga yang. Nah, di sini ya kita bahas masalah Fatihah. Di ucapan Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin, bisa dicepatkan, bisa agak dipanjangkan. Di Fathul Mu'in seperti itu bebas. Keterangannya diperbolehkan. Kita dipercepat. Maliki Yaumiddin. Ada yang panjang kan? Maliki Yaumiddin, seolah-olah seperti mad badal dua harkat. Maliki Yaumiddin. Ya. Di situ boleh dicepatkan, boleh dipanjangkan. Kalau kita cepatkan, ya, itu maknanya jadi raja. Ya, raja di kemudian hari. Kalau Maliki, penguasa artinya. Yang menguasai. Jadi terserah Anda mau seperti itu, maka mau Maliki, maka. Tapi kalau saya pribadi pasti pakainya suka panjang dikit. Maliki Yaumiddin. Kecuali lagi diwasolkan semua, percepat. Dan nanti dalam wasol pun belajar ya, cara mewasolkan Fatihah. Ya, jangan kadang-kadang suka diwakofkan tapi diwasolkan. Berhenti tapi disambungkan kebanyakan. Itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini hukum tata cara baca. Ini namanya tajwid. Ya, namanya tajwid. Tapi kan banyak orang yang bilang begini, kalau baca Quran kita nggak tahu tajwidnya, haram hukumnya. Kayak mereka contoh, apa namanya, tempat berhenti yang mim itu apa namanya? Yang wadrib lahum masalan ashabul qaryah, kan berhenti kan? Mad lazim, apa namanya? Waqaf lazim. Kalau waqaf lazim kan hukumnya wajib berhenti. Kalau kita teruskan kan nggak boleh, itu rambu-rambu ya. Itulah kalau dalam bahasa rambu jalanan itu namanya lampu merah. Kalau lampu merah harus berhenti. Ada lagi lampu kuning. Kuning itu ada, itu namanya saktah. Saktah itu nanti ada, cuma ada 2 di Al-Quran. Satu-satunya di surat Yasin. Di surat Yasin kadang-kadang orang nggak tahu itu. Padahal ada bacaannya saktah. Namanya saktah itu berhenti tapi tidak ngeluarin nafas.
berhenti sambil tahan napas, baru langsung dilanjutkan. Itu namanya sakta. Kalau wakaf lazim ada mim tuh di ujungnya ada bacaan wakaf lazim. Itu harus wajib berhenti, lampu merah. Haramnya seperti apa? Haramnya juga punya beda. Bukan haram seperti kita memakan bangkai, minum minuman keras. Haramnya bukan seperti itu. Kalau sampai seperti itu, waduh, keterlaluan banget. Iya, maksudnya di sini haram, cuman haramnya enggak seperti bukan haram kayak begitu. Jamkan. Kalau sampai haram seperti itu, orang-orang jadi, waduh, bingung baca Quran jadi. Mendingan nggak baca Quran gue daripada haram, dapat dosa terus. Kan seperti itu nantinya. Malah mengurangi himmahnya, semangat di dalam baca Al-Quran. Nah, jadi di dalam Fatihah tadi kata-kata maliki itu bisa penguasa, bisa jadi raja. Cuman kebanyakan itu terserah ya. Kalau saya sendiri makanya seperti itu. Memang kalau yang lebih bagus coba bedakan antara raja dan penguasa. Kalau penguasa kan yang menguasai langit dan bumi. Itulah Allah. Jadi kalau keterangan di Fathul Mu'in mangga silahkan. Mau pendek dibaca pendek mangga, mau dibaca panjang juga mangga. Cuman kalau dalam ilmu fikih di rukun Fatihah itu ada rukunnya. Ya, kita harus tamyiz, memahami, mengetahui huruf dalam Fatihah itu ada berapa, tasydid dalam Fatihah itu ada berapa. Kita harus tahu sebetulnya itu. Ya, kalau di ilmu fikih kita harus tahu. Kalau hanya ngaji hanya sebatas baru sampinah mah ya enggak. Nanti kalau ketemunya nanti di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in harus seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu. Karena Fatihah itu masuk dalam rukun sholat. Rukun ucapan. Padahal kalau rukun sholat kita bedakan hanya 3. Ada yang disebut rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Fi'li gerakan-gerakan seperti contoh berdiri, ruku, i'tidal. Ya, terus sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, itu rukun. Duduk tasyahud akhir, ya, salam yang itu dalam kategori rukun fi'li gerakan. Nah, kedua rukun qauli ucapan. Apa saja ucapan itu? Takbir yang rukunnya. Makanya dalam wayang takbir pun kita harus benar itu, harus jangan salah itu. Allahu Akbar, nggak ada uang itu, nggak boleh. Bicara dikit ya, harus pahami juga ya. Kadang-kadang kan Allahu Akbar ada uangnya itu nggak boleh. Ya, tidak seperti itu ya. Terus kedua jangan terlalu panjang dalam ba itu bar, itu nggak boleh lagi. Satu harkat doang. Allahu Akbar. Langsung hu akbar. Ya. Itu banyak sekali itu. Apalagi sampai Allah jangan kayak iya niatnya. Kan loba nu kitu ih. Apalagi sudah masuk dalam kategori penyakit was-was. Ya. Banyak itu, penyakit was-was itu bahaya. Ambil wudhu aja nggak selesai-selesai ya. Iya, kalau sudah mempunyai penyakit was-was, syak, ragu-ragu. Namun itu bukan ayat syak. Sing ada ya, kalau sudah kena penyakit was-was. Makanya kan ada tata cara metodenya untuk menghindari menghilangkan was-was itu.
Ya, salah satunya kita membacakan surat An-Nas, salah satunya. Falak Anas kita harus dibaca salah satu. Kalau kita mah nggak usah begitu lagi dan cukup dengan hobi dulu hidupkan. Setelah kita hobi hidupkan, baru sholli. Itu banyak yang nggak dapat niat itu, banyak yang nggak dapat. Nah, salah satu rukun ucapan ya tadi takbir, ya, ucapan salam yang pertama. Salam yang kedua bukan rukun ya, salam yang kedua sunnah ya. Makanya banyak orang nih memang kalau di mendetail sih kalau di buku fikih hal-hal yang begitu sangat-sangat mendetail. Nih dalam keadaan tasyahud akhir kita sudah nggak kuat, misalkan sudah nggak kuat, apa namanya pengen kentut, nahan kentut. Setelah assalamualaikum pertama, ya udah kita kentutan juga nggak masalah. Karena yang kedua itu sunnah, yang wajibnya itu yang ke uluk salam yang ya harus bisa membedakan. Terus takbir, apa sih kok namanya disebut takbiratul ihram? Kok takbir yang tidak haramkan? Atau bisa juga disebut takbiratul taharrum. Ya, disebut namanya takbiratul ihram, bisa juga disebut namanya takbiratul taharrum. Ada yang mengatakan, kenapa takbir yang diharamkan? Karena haram melakukan gerakan dan ucapan di dalam, haramnya di situ, nggak boleh melaksanakan ucapan dan gerakan di luar. Ya, perhatikan. Kalau masalah tangan mah bebas. Ya, mau digerakkan dan tidak pun tidak ada masalah. Amat soleh itu. Mau begini aja tangan begini, Allahu Akbar, udah bodo amat. Sidakap juga. Ada kan orang begini di bawah kuping. Memang kalau di ngaji kan dilihat terus ada kita plastik di bawah kuping. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, setelah selesainya ada yang begini muter-muter. Ya, itu jangan jadi perdebatan. Kenapa? Karena hukumnya sendiri bukan rukun, bukan wajib, tapi sunnah. Ini kadang-kadang diperdebatkan. Ya Allah, ya Rabbi. Bismillah saja. Kalau di mazhab Syafi'i dizaharkan. Ada yang disirkan. Dan bahkan ada sekali yang tidak boleh membaca tapi giliran amin tidak pernah ada yang protes. Amin. Padahal bukan bagian daripada Fatihah dan bukan rukun. Ayo coba. Pernah diperdebatkan amin? Tidak pernah kalau amin. Padahal amin itu sama. Hukumnya cuma sunnah. Kalau mau makan apa-apa. Tapi bismillah. Yang orang bagian sini dimasukkan itu bagian daripada Al-Quran. Yang bilang sono bukan bagian daripada Al-Quran. Itu diperdebatkan giliran amin. Salah satunya itu bacaan tasyahud akhir. Itu rukun qauli. Bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi itu rukun. Harus bisa membedakan, harus tamyiz ya. Harus tahu sholat itu harus tahu. Nanti sujud juga ada ada rukunnya juga sujud. Kepala jidat kita harus nempel. Gimana kalau kita pakai sorban kita nempel ya di lantai, nggak sah sajudnya itu. Karena barang itu nempel di badan, kecuali tidak nempel di badan kita, masalah. Kadang-kadang nempel di badan kita. Nih, saya lihat juga kasusnya wanita suka nukenanya itu diambil, ditaruh di depan buat sujud dia. Itu nggak sah. Karena nukenanya itu kan dipakai dia. Nempel di badan dia.
Sama aja kalau peci teluk ke depan begini nggak jadi jidatnya nggak kena aja nggak mana rukunnya syarat-syarat sujudnya. Syarat sujud kan ini jidat, ya kan? Sajadah mah kan nggak nempel ke gitu di bawah. Kalau di Syiah lain lagi kan. Kalau Syiah yang itu dia bawa batu dari Karbala buat sujud lain lagi. Nah, jadi hal-hal sholat itu kita pahami. Terus waktu dalam keadaan sujud, salah satunya untuk menambah sunnah khusyuan juga, mata kita melihat dua hidung kita. Jarang orang tahu. Mata kita pada waktu sujud melihat kedua hidung. Pada waktu ruku, mata kita melihat dua jempol kita. Kalau kita lagi qiyam berdiri, kita melihat tempat sujud kita. Kalau ruku melihat dua jempol kita. Kalau sujud melihat dua hidung. Ya, itu salah satu. Iya, kalau sujud lihat hidung. Itu untuk menambah kesunahan dan kekhusyuan. Ya, kesunahan dan kekhusyuan. Ya, karena apa? Sholat ini pun berbeda-beda. Ya, beda-beda. Tidak ada yang sama. Di seluruh dunia ini tidak ada yang sama. Karena Nabi itu tidak pernah mengajarkan sholat ini seperti pasukan baris berbaris. Contoh kita hormat ke matahari. Bawa alis. Barang-barang kan dicontohkan oleh Nabi. Oh, sholat itu kan nggak begitu. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya. Amaroa itu nih usolli. Ya, Nabi cuma berkata begitu. Nah di situ orang lihat para sahabat. Ada yang melihat dari belakang, ada yang melihat dari samping kanan, ada yang melihat dari samping kiri. Beda-beda aja. Kenapa seperti itu nggak dipersamakan untuk memudahkan umatnya? Sebetulnya itu rahasia hikmahnya. Makanya sekarang berbeda-beda. Tidak ada masalah. Karena dari sononya pun tidak seperti itu. Ini mah hakikat berantem gara-gara seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang yang dituju, yang dituhankan dia peraturannya. Itu yang salah. Yang kita tuhankan itu yang kita sembahnya, bukan peraturan sholatnya. Ini mau sampai berantem gara-gara hal yang seperti itu. Malah menjadikan perpecahan. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan menjadinya perpecahan itu pasti kerjaannya setan. Karena kita paling senang seperti itu. Karena kita pun alhamdulillah Allah sudah warisi ke Abah sudah mewarisi ke kita ikhwan-ikhwan. Salah satu doa itu wa atas. Makanya dipakai ya. Kalau kita lupa setelah doa kita baca wa atas. 3 kali. Maksimal 3 kali. 1 kali baca. Ya. Untuk keutuhan semuanya, khususnya untuk ikhwan-ikhwan gitu. Karena di dalam ikhwan sendiri, dalam tubuh ini sendiri masing-masing kan beda-beda ya. Kadang-kadang kita berani komen yang bukan makomnya. Di dalam sholat sendiri, Allah merintahkan sebetulnya cuma aqimus sholat. Dirikanlah seperti itu. Tapi yang model masalah nifaq di bab fikih itu enggak. Karena lagi-lagi ada unsur kepentingan sang penguasa pada waktu digenjot terus al-fuqaha itu masalah bab enggak ada, makanya di nifaq itu enggak ada. Padahal paling banyak Allah menyebutkan masalah apa? Masalahnya apa?
untuk kesejahteraan. Tujuannya untuk kesejahteraan. Makanya Nabi pada sebelum waktu menerima wahyu, pertama dia sering uzlah di Gua Hira. Kalau dalam bahasa ini kita sebut namanya, ada sebut tahannus, ada yang sebut namanya uzlah, ada yang sebut namanya khol. Jadi semua rata-rata orang-orang besar KBG puasa. Bahasa orang mah tapak lah. Kalau orang kita asli mah tapak bahasanya. Bertapa di gunung. Contoh Nabi Muhammad di Goa. Nabi Khidir alaihissalam di Nabi Ilyas di Nabi Musa di gunung Kursi. Ya. Semua orang-orang besar. Contoh lagi, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama kapanya di baru dia menemukan. Jadi tidak ada orang-orang yang menulis tinta emas sejarah itu keluarnya dari di tempat-tempat begitu. Enggak ada. Orang-orang yang menulis tinta emas dalam sejarah pasti satu, dalam melakukan khalwat, uzlah atau tahannus atau tapa, pasti diiringi dengan puasa. Kenapa? Karena puasa sendiri secara psikologisnya itu kalau bisa berhasilnya puasa ya. Coba dah kita bedakan. Contoh, pada waktu bulan puasa lebih sensitif terhadap orang-orang sekitar kita, lebih peduli dengan tamu, dengan tetangga yang tidak makan, pasti akan timbul sensitivitas dalam diri kita. Beda tuh puasa itu. Terus malamnya setelah badai isya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, kuat. Ya, kuat. Kedua, karena menjaga mata pada waktu khalwatnya. Kenapa ya yang dilihat? Manusia jarang dilihat, dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang lain kecuali berbicara dia dengan dirinya, timbul dialog. Nah, orang-orang cerdas itu kadang-kadang suka menyendiri. Nanti supaya ada interaksi. Dia dengan dia juga, dirinya dengan dirinya lagi. Karena apa? Kalau dia bicara, contoh jangan terlalu jauh kita apa bahasanya ya, di hutan, di gua. Kalau kita lagi keluar di WC, coba dah. Padahal kita dapat puisi atau apa kan? Suka bicara sendiri-sendirinya, ngomong kan? Di WC aja seperti itu. Yang mata kita tidak lihat kemana-mana, tidak melihat manusia, tidak melihat kemaksiatan, tidak bicara dengan manusia lagi. Karena kalau kita bicara begini, pasti ada yang ditutupi. Gengsi kan kalau kita kebuka semua aib kita. Tapi kalau sendiri, nanti ada timbul dialog dalam diri kita. Makanya ciri-ciri orang yang cerdas itu sering berdialog dengan dirinya sendiri. Makanya lo bakal WC. Karena sering banyak saya dengar orang-orang suka mendapatkan ide pada waktu di contoh. Ini contoh yang ini aja ya. Apalagi kita melaksanakan kholwat di luar. Kalau Nabi melaksanakan kholwat di Gua Hira itu 30 hari atau 33 hari. Kalau Nabi Khidir 40 hari, Nabi Musa 40 hari, Nabi Ilyas 40 hari. Rata-rata 40 hari. Ya, rata-rata. Nah, itulah pentingnya uzlah, pentingnya kholwat. Makanya di rumah, kalau bisa kita punya kamar sendiri. Yang jangan sampai terganggu pandangan kita. Kalau kita sebetulnya gini, kalau kita bisa menjaga
mulai dari pandangan. Pasti Allah mata batin yakin itu. Dia berkata membaca lipat dengan dia menjual kepada Allah. Dia bisa menjaga hati dengan hal-hal ini dengan menjual kepada Allah. Allah bukakan juga mata batin. Ini memang penting sekali. Kembali kedua Nabi. Nabi menjalankan kholwat, tahanus, istilah atau tapa di gua itu. Dalam rangka dia memikirkan penduduk pada waktu itu. Karena yang kita tahu penduduk waktu itu kan sebutnya bangsa jahiliyah. Umiyyin bolalin dia memikirkan harus gimana caranya. Ternyata yang membacakan adalah intuisi, ya. Apa yang dibacanya kuat ilham. Intelektualitasnya dulu, SDM-nya dulu, bukan untuk infrastruktur dulu, bukan. Tapi dibangun intelektualitasnya dulu, SDM-nya dulu. Itu ternyata penting sekali. Karena sebelumnya Nabi atasnya, yang hal-hal yang lainnya, nanti akan dengan sendirinya hal-hal yang lain. Kalau SDM atau intelektualitas tidak dibangun, ya seperti itu. Nah disitulah Nabi sering merenung. Ya, seorang Nabi kita yakini. Nah di sini lagi sering sekali Nabi melaksanakan hal seperti itu. Maka akan bening hatinya, timbul kebeningan dalam hati. Dalam rangka bulan ini sekarang kan bulan masuk mulut ya. Alangkah baiknya kita sedikit-sedikit lah kita buka sirah nabawiyah Nabi, perjalanannya, perjuangannya kanjeng Nabi. Nabi itu salah satunya yang disebut orang kalau diperjanjikan bahasanya enak-enak semua kan. Padahal kanjeng Nabi dia itu benar-benar di lautan air mata. Kita bisa yakin susahnya luar biasa tepaan itu. Waktu lalu katanya umur waktu setelah lahir Nabi ke dunia langsung dikirim. Bukan tak ada itunya. Apa namanya udah ya? Pembukaan dia. Pembukaan dia di Banu Sa'ad. Itu dia. Setelah 2 tahun diambil tidak lama kemudian ibunya meninggal. Diambillah oleh Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian Abdul Muttalib meninggal. Diambil oleh Abu. Dia ditulis pernah dia sampai menjebala. Ya Allah. Dari kecil ya Allah. Dia ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakek, dia sekali ditinggalkan dalam. Jadi terus ditinggalkan dalam hidup. Ini penting dengan lautan air. Karena Nabi itu suami-suaminya apa? Terhadap manusia. Keras terhadap manusia. Karena dia sendiri merasakan pedihnya seperti apa seorang. Hadis
ada ancaman bahwa ini gimana awal gangguan orang-orang yang juga yang juga dengan dan juga dengan jadi kalau kita lihat pelan-pelan Al-Quran itu ternyata Islam itulah akhirnya apa? Keadilan yang salah adil. Makanya ada orang yang sering rajin berjamaah, sering rajin sholat, tapi semakin sering bertengkar itu aneh. Keras sekali. Makanya Nabi begitu orang yakin ya jangan kau betah yakin, jangan kau telantarkan yakin. Ini makna luar biasa. Yang sedihnya kehidupan saja tidak enaknya waktu coba pada waktu dakwah ancamannya bukan ini lagi tapi tumbuh bodi diri segala diapakan kita apa tinggal enaknya orang namanya juga Islam turunan tinggal ngikutin doang. Ini salah satu perjuangan zaman Nabi ya Allah ya luar biasa. Setelah itu dia sedikit dia ikut dagang. Setelah dagang ditikahkan dengan seorang dagang yang umur 40 tahun saja Nabi umur 20 tahun. Coba. Jadi tidak seperti itu. Nah di dalam kita orang-orang yang maaf ya, saya juga pernah mengalami kita lagi. Itu gampangnya. Kami ikuti sunnah Nabi. Ya Allah, itu namanya pelecehan, cuy. Semua pun makanya Nabi itu bisa seperti apa? Ini mau ya Allah memberikan fakta. Ikuti sunnah Nabi itu namanya melecehkan, bukan mengagungkan. Coba ini akhlak Nabi, salah satu akhlak Nabi. Ada seorang yang tidak bisa melihat. Ya. Nabi pada waktu itu lagi rapat dengan para sahabatnya. Lagi rapat dengan sahabatnya. Ujung-ujung datang orang tunanetra itu tidak bisa melihat. Datang mulut salah. Kanjeng Nabi buang. Rapat mengganggu. Terbersih perasaan seperti itu. Langsung ditegur apa sih? Allah. Padahal kalau kita sekarang apakah Nabi punya tidak? Tidak kan? Kenapa cuma? Nabi cuma melihat itu doang. Tapi yang tersakiti Allah. Kenapa? Dia makhluk Tuhan. Kalau kita kami waktu berdoa bagi semua makhluk Allah. Kita berdoa 3 hari 3 malam Nabi nangis. Gara-gara hal sepele bagi kita sepele kan? Yang melihat saya ngobrol serius sama Agus sahabat ketua Andre datang.
Assalamualaikum. Setan itu lagi serius kan? Kita biasa aja. Tidak. Ya dia bisa mengatakan aku yang salah. Itu kan pengaji karena ada melihat. Apa? Sakit pada ada. Nggak tahu sampai. Tapi caranya apaan? Kalau kita belajar dari situ, jangan pernah menyepelekan siapapun dan jangan pernah menganggap rendah siapapun. Kalau kata Tuhan Syekh Qadir, kita melihat orang yang lebih kuat daripada kita harus berhusnuzon. Dia mau ibadahnya udah Kenapa juga? Kita melihat anak itu enaknya anak kecil dia dulu punya dosa baik. Seperti itu cara pandang. Kalau bisa menjaga batin kita tahu kita. Semangat terus. Yang sekali luar biasa salah satu contoh. Kalau tadi jangan bahasa karena tidak akan mampu kita berbuat. Karena pasti ada salah satu yang lebih kita cintai. Pasti ada salah satu yang contoh ini diperlukan sabar daripada terima sabar ini bukan lukisan ukir ada ukir dengan sabar tegak dalam kolbu dia di makomnya di Imam Bukhari apa itu terus yang harus sobat kan ada kajasan terus bejikan dius terbahaudin anak sabar. Saya ingat cerita itu ya, makomnya seorang perawi hadis Bukhari, Imam Bukhari. Kalau kata orang Sulaiman, setelah Quran nomor 2 itu kita Bukhari, sama Bukhari. Karena dia kan di mana tadi Uzbekistan ya. Kalau dulu kan masuk dalam wilayah Uni Soviet. Kalau sekarang kan sudah pecah. Ada negara sendiri masing-masing. Jadi kalau sekarang kan kalau kita melihat biasanya orang Indonesia juga kan presiden pertama kita yaitu Bung Karno. Pada waktu itu diundang oleh Uni Soviet, diundang ke negara Uni Soviet dulu. Ada syaratnya, jangan temukan makamnya
Bukhari, Imam Bukhari. Ternyata waktu tahun segitu tidak terulang. Apakah jasa orang Indonesia salah satunya? Sekarang seluruh dari Allah dibuka dulu akhirnya Imam Bukhari baru saya mudahkan antara sama itu berjuta mencari akhirnya ketemu riba. Mungkin waktu itu masih sederhana, sekarang udah mewah. Yang kedua, makannya kanjeng Nabi. Makannya kanjeng Nabi juga melalui atas cerita Syekh Hashim Asy'ari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, akhirnya Gus Abdul Rahman Wahid. Syekh Hashim Asy'ari mengutus komite Hijaz, utusan Hijaz, karena waktu itu Arab Saudi sudah dikuasai oleh karena sudah banyak ya diporak-porandakan. Salah satu makom yang suci Allah itu banyak. Kalau makom video kan ada banyak. Ya, kalau bukan dari biasa, ya ketua Nahdlatul Ulama sejarah tulisan sudah tidak. Makanya sejarah itu ada bukti yang bisa ada bentanya. Memang salah satunya itu untuk mengaji. Hanya paham-paham itu awalnya Nahdlatul Ulama berjuara. Ya. Kembali lagi pada akhlak. Di sini kan kalau sejarah Nabi masuk dalam kategori Maulid Nabi juga ya. Karena di sini kita mengutabarukan kepada keberkahannya dan mendapatkan syafaat bulan. Nah, orang yang sering bantu khalwan. Kalau di Naqsyabandi sendiri, buat kuburan. Dan orang yang di bawah akal itu di kain kafan, ya, caranya di kain kafan kan. Kalau lagi khalwan, dikelam seperti kuburan di dalam. Sebetulnya itulah cara satu mengasah hati kita, mengasah akal semua. Ya, kalau bisa ya kita bilang ada itu. Ya minimal kita riadoh, ya dong. Jadi kemarin sudah saya boleh praktekkan kemarin. Jadi setelah zikir banyak ya. Zikir banyak, malamnya di gua saya bangunkan, mandi kita sholat. Sholat sunnah sirrullah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah
tasbih, sholat sunnah, atau witir. Alhamdulillah kemarin ditutup dengan witir. Dua kali, kamu udah pada ngantuk. Saya juga ngantuk, pada kurang. Mana sholat hajat? Alhamdulillah kemarin saya pernah karena cara berjalannya kan menghadap ke barat, yaitu menghadap ke makamnya Tuhan Syekh Abdul Qadir. Apa caranya? Juga kalimat buat kita membaca Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ya. Dan kedua, kalau kita sendiri apa itu kan pasti bahasanya. Perasaan apa kita pasti perasanya. Nah di sini maksudnya saya itu malam itu ya metodenya seperti itu memperbanyak. Ya dasar menanya di sini kan banyak yang itu ada yang menyamai gitu. Makanya aja namanya. Karena saya ini apa itu pernah perintahkan hal yang lain. Nampak permasalahan itu semuanya akan tembus dengan zikir. Nah, sini ternyata hikmah diri kalau berkata 20 orang terus itu kita tahu zikir atas zikir atas 70.000 dan tadilah zikir atas sendiri ya itu untuk apa saja ya orang yang sudah meninggal Allah bebaskan dari api neraka, apalagi orang yang masih hidup. Itu dalam zikir biasa, ya bukan mereka. Kalau kata zikir yang lama dengan metode, dengan tata cara bukan dengan silsilah kita sampai ke Kanjeng Rasul, makamnya beda lagi, bobotnya juga beda, derajatnya juga beda lagi. Kenapa ada orang begitu? Itu hikmahnya. Berharap banyak ya enggak. Bukan 70.000 lagi. Kan berapa 70.000 sendiri. Ya kan? 50 orang 100.000. Keserek-serek 50 orang. Buat malam minggu terus continue. Nanti kita akan mendapatkan semuanya. Ternyata hikmahnya itu karena ada cerita, saya dengar cerita saya nggak sebutkan, ada ini mas dalam tahu itu bisa tembus dengan itu. Ya Allah ya Allah, ternyata zikir itu dahsyatnya luar biasa. Makanya kalau sampai tembus segitu kan. Oh ya apalagi kita melakukan dia Allah zikir yang 100.000 mulai malam Jumat start nih kita adit nih kita zikir terus sampai 3 hari. Tapi paginya setelah kita melaksanakan sholat sunnah Iqra kita baca Al-Quran minimal 200 ayat. Gak banyak, biasin aja 80 ya. 200 ayat. Setiap hari setelah kita melaksanakan sholat sunnah Iqra, Ismail Muhammad Sufara, kita baca Quran 200 ayat. 3 hari. Selesainya kita sudah sebelum waktu asar kita sudah selesai
selama 3 hari mulai Jumat, Sabtu dan ya Jumat, Sabtu dan awas apapun keinginan bisa tidak. Ya Allah, makanya saya alhamdulillah setiap malam bisa mengatakan zikir baik. Zikir barang itu kalau bisa katakan coba dilipatkan yang dengan jamaah tersebut. Satu ke situ, kedua kadang-kadang maaf golong-golong kan masih dalam hati. Dalam seminggu ada aja kan kita sekarang 2 kali doang. Itu salah satu buat penutup juga kan. Di samping buat penutup, kedua buat yang tadi itu. Jadi kalau dibilang yang terlalu banyak kalau dibilang itu saking banyak dan luar biasa. Ya, makmumnya berbeda sekali. Wa mutamissina ataqallahu darul akhirah wallahu a'lam. Sebetulnya mah karena kepala masih ada puyeng-puyengnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ma fa'ala la basaru walakin orang yang karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam. Kalau kita bisa menjawab mata kita, Allah akan tuntas. Allah akan kasihkan mata orang tersebut. Apa namanya? Lama-lama bukan mata. Mata. Karena terlalu banyak penyakit hijab. Makanya alhamdulillah salah satu kita punya alat untuk membuktikannya itu hayu zikirnya yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau zikir dilakukan secara berjamaah beda langsung dan lebih cepat lagi. Ya, kalau dalam perjalanan di perjalanan itu lebih cepat lagi. Tapi fenomenanya kalau di maghrib bisa itu malah jarang. Malah yang ngaji begini pada datang. Kalau kita beda, karena bedanya kenapa? Kewajiban ya. Kalau ngaji begini bahasanya ya memang karena kalau zikir sendiri coba dan dilakukan juga sendiri dengan
kita nggak yang orang gila. Kalau kita kegiatan kita semakin kencang, semakin cepat terbuka. Lain, ini enak. Jangan bukan di tanah. Pokoknya jangan habiskan tuan, makin enak. Ya, semakin enak itu kalau bikin semakin kita keluarkan semua. Itu mengajukan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang itu langsung ada tidak tahu kenapa ada kenikmatan Allah nanti Allah berikan nanti. Tapi bikinnya sungguh-sungguh karena kita bikin kita beda. Bikin kita itu ada metode, ada berbuat baik pun terhadap orang lain, jangan niatkan kita berbuat baik terhadap dia, tapi niatkan kita berbuat baik kepada Allah, niatnya untuk menyenangkan Allah. Karena kalau kita niat menyenangkan manusia lagi sakit hati, suatu saat kita dibutuh dimanya sakit. Ya ada yang saya dia, dia juga sakit kan? Tapi kalau kita berbuat baiknya dengan manusia, menyenangkan Allah, dia mau baik berkata tidak ada urusan buat gue. Karena niat gue bukan menyenangkan dia, menyenangkan Allah. Unsur tadi. Kenapa? Kebaikan kebaikan kita tanamkan kepada orang lain. Ada aja. Buat sakit. Kalau niat yang menyenangkan, malaknya lagi. Dan niatnya semuanya untuk menyenangkan Allah, untuk mencari ridhonya Allah, tidak pernah. Kalau kita berbuat sama-sama baik, saya baik terhadap Anda, Anda baik terhadap diri saya, itu namanya berhutang. Yang sebut kebaikannya, hutang itu semua menjelekkan saya di mana-mana. Yang lain berbuat jika dia butuhkan, itu namanya kebaikan. Kalau kamu baik sama saya baik setiap kali, namanya berhutang. Sama-sama baik ya. Aku nggak balas dulu, aku nggak enak, dia kan baik sama aku. Tapi kalau kamu jahat sama saya itu perbuatan kamu, itu kan pergolakan dalam kehidupan. Ambil misalkan di Padang, duit di Padang, udah berapa? Saya kan mau cari uang lagi, saya begini kan batin siapa? Kata setan, ayo batin, dia juga jahat sama lu, nggak usah, bilang aja nggak ada, pakai mau dipakai gini. Ya tapi kalau kita terus, kita nggak perlu pikir, kita kasih. Kita mau berjuang, ya. Kalau sama-sama baik, bukan nggak ada perjuangannya. Balas budi, bayar utang. Hanya metodenya, manajemen politiknya rubah. Ya. Jadi semua kebaikan kita hanya untuk menyenangkan itu yang dan itu terus membawa bermanfaat. Dan ingat, selama kita masih ingat berikan kebaikan kepada orang lain, itu ciri
belum diterubahnya amal kita kebaikan. Ya. Kalau kita masih ingat dengan kebaikan kita terhadap orang lain, kita ingat ini. Oh, kebaikan kita perlu diterima oleh ada anekdot bahasanya. Agama itu sih udah pernah diingat kali kan? Sebesar apa yang kita keluarkan? Kita nggak pernah ingat. Dan contoh sedekah itu seperti itu, seperti kotoran. Kalau tidak kita keluarkan kotoran itu akan menjadi penyakit untuk badan. Makanya harus dikeluarkan. Sampai suatu kepada Allah penyebab rupanya mata hati yaitu sebab empat memenangkan perintah Allah. Apa begitu? Coba yang bicarakan sholat kebaikan. Yang bukan kewajiban, bukan kebutuhan, maaf, bukan kewajiban, bukan kebutuhan. Penyebab mutanya mata hati sebab ingkar dari hakikat. Apa yang kamu ya, tentu saya lapar. Saya lapar butuh makan kan? Udah nggak usah aling-aling lagi kan? Saya berusaha mencari. Itulah kebutuhan. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban, nggak baik gitu. Gampang. Metode kita supaya menjadikan hal itu kebutuhan kita. Bukan kewajiban, kalau kewajiban saya itu beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan, kalau udah lapar, dikejar terus. Nah, kita harus masuk juga kewajiban perintah Allah itu dalam hidup kita. Contoh guru kita, Syekh Mursyid kita, Amal Suhaibul Wafat sebelum matangnya sholat, dia sudah menunggu. Ditungguin sampai datang. Kalau kita kan lain, udah masuk aja nih ya. Kalau apa? Sekarang kata apa gimana? Jadi khusyuk dalam sholat belum datang. Kita menunggu berharap akan datang. Kamu agung. Kamu agung. Kita kurang tersiting cara berpikir. Sambil baca salawat sudah dapat alhamdulillah datang aku kita kan lagi baru juga tadi gue sholat asar udah asal lagi apa sih kan apa namanya itu siap yang contoh akan kedatangan kamu satu kasih tiap pejabat buat aja kan era persiapan pengumumannya makanannya anak-anak utama. Nah itu juga kita waktu sholat begini seperti
kita berkata baju gua mau terakhir tahu dong apanya kita bolos-bolos saya lihatnya bolong kita akan kesimpan coba harusnya seperti apa kan kita rubah kita menunggu berharap aku bisa bertanya bertanya pegang aja kan rapiin lagi sholat aja sembarangan kan gitu ya kita rubah manajemen ini salah satu yang menyebabkan butanya mata hati kata Tuhan Yesus Qadir. Karena terbawa itu terdapat nafas nafsu kemudian seperti takam, sombong, dendam, hasud, pikir, ujub, mengumpat, mengadu domba, berdusta dan lain-lain. Tegasnya setiap sifat yang tercela. Mazmum. Ini kita ganti inilah untuk menghilangkan penyakit penyakit. Maaf. Jadi sifat-sifat mazmumah ini kita hilangkan sifat mahmumah dari dahol ditahan kemudian itulah yang menyebabkan mata hati wa ayyuhal ladzina amanu dzkurullaha kalau saya ada ada tanya aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Allahumma iftah lana Allahumma iftah Allahumma iftah Rabbana iftah Rabbana Rabbana atina fil akhirati Allahumma salli ala nabiyyina Hashim
Thank you.